Bab 1. Menjelang pukul 6 sore, Bapak Kau mulai menyiapkan tenda pangsitnya di Jalan Anding. Harum rebusan daging cincang memenuhi seluruh lorong, menggantikan bau cincangan daun bawang. Bapak Kau duduk di bangku panjang sambil memegang cangkir teh dan memandang pengunjung yang lalu lalang di depan tendanya. Beberapa tamu khusus datang untuk mencicipi masakan daging anjing kuah pedas di kedai Huating, dan beberapa datang untuk minum arak di kedai Mansiang. Ia tahu jam segini belum ada tamu yang akan melirik sup kuah pangsitnya. Setelah jam 10, satu persatu tamu baru akan mulai mampir ke tenda pangsitnya untuk menenangkan perut mereka setelah melahap daging anjing dan minum arak. Ketika larut malam dan jalanan sepi sehingga tidak ada lagi tamu yang terlihat, Bapak Kau baru akan mendorong gerobaknya pulang. Jalan yang kumuh dan kotor, cocok disebut pasar hantu, karena setelah makan terlalu banyak daging anjing dan minum arak, orang-orang rakus tersebut menjadi sedikit tidak normal. Mata mereka memerah, bibir mereka berbusa dan mereka buang air kecil dan muntah sembarangan di lorong. Bapak Kau semakin tidak menyukai tempat ini dan berharap dapat cepat mengumpulkan uang untuk membeli rumah di kota lain dan segera pensiun. Saat itu pukul 8 malam dan jalanan masih belum terlalu ramai. Air dalam panci besar mengepulkan asap putih. Pangsit sudah dibagi-bagi dan ditempatkan dalam wadah kotak. Tidak ada lagi yang perlu disiapkan. Bapak Kau mengenakan kacamata bacanya dan mengambil buku kumpulan cerita yang penuh dengan cipratan minyak. Ia baru membaca beberapa baris ketika gerobaknya mendapat tamu pertama. Bapak Kau tidak menyangka tamu pertamanya hari ini adalah si Dewa Arak, Tuan Pao Yiting. Walaupun banyak tamu yang kuat minum arak, tapi menurut Bapak Kau, hanya Tuan Pao yang pantas mendapat julukan Dewa Arak karena ia tidak pernah marah-marah atau pura-pura gila setelah minum. 2 minggu lalu, Bapak Kau melihat Tuan Pao terbungkuk-bungkuk di samping tiang listrik di seberang tendanya sambil memegang lehernya. Ia kelihatan sangat menderita, dan setelah muntah banyak, Tuan Pao masih bisa mencari air untuk membersihkan dirinya dan masih bisa berjalan tegak. Pangsit 1, pesan Tuan Pao sambil menaruh tasnya di atas meja. Suasana hatinya tampak buruk dan suaranya terdengar suram. Bapak Kau memasukkan pangsit ke dalam air mendidih dan dengan sabar mengamati pangsitnya matang. Jika pangsit tidak langsung diangkat saat mengapung, pangsit akan menjadi lengket dan dagingnya tidak empuk. Dari sudut matanya, Bapak Kau melihat seorang pria gelandangan duduk di atas hidran air di samping selokan yang bau di seberang jalan. Rambut gelandangan ini lusuh, wajahnya kotor dan kulitnya gelap, serta pakaiannya compang-camping. Ia tidak berbeda dengan gelandangan lainnya yang berkeliaran di gang anjing. Namun postur tubuhnya sangat janggal. Badannya tegak dan lengannya menopang lutut. Tubuhnya tegang seperti anjing gila yang hendak menerkam kapan saja. Bapak Kau tidak berani melihatnya lagi. Ia membawa pangsit ke Tuan Pao yang sedang duduk di bangku panjang. Tuan Pao mengucapkan, "Terima kasih," dan menundukkan kepalanya untuk makan. "Bagaimana rasanya?" tanya Bapak Kau dengan sedikit was-was. "Enak." "Sungguh enak?" "Enak sekali," kata Tuan Pao sambil mengangkat kepalanya. "Sungguh." Mendengar komentar yang singkat dan padat ini, Bapak Kau tersenyum puas sambil menggosokkan tangannya dengan celemeknya. "Kamu terlalu memujiku. Mengapa malam ini kamu tidak pergi minum, Tuan Pao tertegun sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Bapak Kau. "Kamu kenal saya?" "Siapa yang tidak mengenalmu di jalan ini? Kalau soal minum, kamulah orangnya," kata Bapak Kau sambil mengacungkan jempol. Senyuman di wajah Tuan Pao menguap seperti uap air, dia menundukkan kepalanya untuk meminum sup bening di mangkuk seolah-olah tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Bapak Gao menjadi sungkan, dan sambil terbatuk pergi mengganti arang kompor. Pria gelandangan di sebelah parit bau itu sudah pergi, seolah-olah tidak pernah datang. "Pak, 1 mangkuk lagi," pesan Tuan Pao. "Oke." Bapak Kau membuka kain kasa putih di atas meja, mengambil pangsit dan melemparkannya ke dalam panci. Kemudian menciduk pangsit yang sudah matang bersama kuahnya, menambahkan beberapa tetes minyak wijen dan menaburkan segenggam daun bawang cincang. "Ini dia." Tuan Pao meniup kuah pangsitnya dan bertanya, "Apakah saya membuat banyak kekacauan saat minum?" "Tidak, kamu baik-baik saja." Bapak Kau mengerucutkan dagunya. Orang mengatakan alkohol adalah semangat dari makanan. Semakin banyak kamu minum, akan semakin mudah. Umurku sudah 45. Kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati. Bapak Kau menjawab sambil lalu. Obrolan kosong semacam ini memang tidak berdasar dan hanya untuk mengisi waktu. Dulu saya suka minum, tapi sekarang saya malah minum teh. Teh adalah jiwa dari pohon. Semakin banyak kamu meminumnya,
semakin energik. Iya, saya tidak minum lagi, kata Tuan Pao dengan suara kecil. Ini bukan masalah besar, tidak ada salahnya untuk mengurangi minum. Hasil pemeriksaan rumah sakit menunjukkan kanker hati stadium lanjut. Bapak kau terdiam sejenak. Siapa yang kamu bicarakan? Diri saya sendiri. Bagaimana mungkin? Alis bapak kau menyatu karena terkejut. Namun ini bukanlah hal baru bagi orang seperti bapak kau yang berusia di atas 60 tahun. Sekalipun kamu kuat seperti sapi, jika kamu berendam di dalam arak sepanjang hari, cepat atau lambat sesuatu akan terjadi, tetapi kebanyakan orang selalu menyesal setelah terlambat. Tuan Pao malah menenangkan bapak kau. Nasi sudah menjadi bubur, tidak apa-apa. Periksa lagi, periksa baik-baik, pergi ke rumah sakit besar, rumah sakit kecil di sini, tahu apa mereka? Saya juga berpikir begitu. Tuan Pao tampak murung, jadi saya pergi ke ibu kota provinsi hari ini, dan hasil yang saya dapatkan pagi ini sama dengan yang dikatakan rumah sakit daerah. Kanker hati sudah stadium lanjut dan tidak dapat disembuhkan. Periksa lagi. Tidak perlu periksa lagi, biarkan saja. Tuan Pao menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk orang seperti saya, bahkan jika saya hidup 100 tahun lagi, saya hanya akan minum selama 100 tahun lagi. Mati ya mati. Saya hanya kasihan pada istri dan anak-anak saya, dan karena telah menyakiti hati mereka. Masih ada harapan, jangan patah semangat. Jika masih ada kesempatan, saya pasti akan memperlakukan mereka dengan baik. Tuan Pao menyeka sup dari sudut mulutnya dengan serbet dan menyeka sudut matanya. Duduklah sebentar, aku akan menambahkan 2 butir telur teh untukmu. Bapak kau berdiri dan membuka tutup panci lainnya. Telur teh di dalamnya semuanya adalah telur ayam kampung yang dipiara dan dimasak sendiri. Meski bukan barang berharga, masing-masing merupakan jerih lelahnya. Tidak usah bayar, kata bapak kau dengan murah hati. Angin bertiup kencang, dan menimbulkan bunyi SHH di terpal merah penutup tenda. Lampu pijar yang tergantung di tengah bergoyang, berkedip 2 kali karena sambungan listrik yang buruk, dan akhirnya terang kembali. Bapak kau keluar dari tenda, meluruskan salah satu sisi tenda yang miring oleh angin, mengencangkan mantel katun di lehernya, dan berkata kepada 3 wanita yang datang dari arah timur, mau makan pangsit? Tapi kemudian berhenti di pintu tenda, seolah-olah sedang mencoba menggunakan cahaya untuk memamerkan sosok anggun mereka. Bagaikan peri dalam rangkaian bunga teratai di tengah kolam, celana ketat berwarna kulit yang mereka kenakan dan kerah jaket yang sengaja dibuka, membuat mereka bersinar lebih terang dari lampu pijar. Mau makan pangsit? Enak dan tidak mahal. Tanya bapak kau kembali bersemangat. Rasa percaya diri akan kecantikan di wajah ketiga wanita itu bagaikan poster dinding yang terkoyak angin dan tertekuk ke kanan ke kiri. Orang pertama yang bereaksi adalah wanita gemuk di sebelah kiri, yang mengeluarkan teriakan bernada tinggi dengan kapasitas paru-paru yang luar biasa. 2 wanita lainnya juga berteriak tanpa ampun. 3 gelombang dengan frekuensi berbeda merobek seluruh jalan. Ketiga wanita itu mengabaikannya dan terus berjalan. Bapak kau menyadari sesuatu pasti telah terjadi di dalam tenda. Ia mencondongkan tubuhnya dan menjulurkan lehernya ke dalam tenda, tepat bertatapan mata dengan Pao Yiting. Jakun Pao Yiting menggeliat, satu tangan terentang ke depan dan tangan lainnya menutupi lehernya. Darah segar mengalir dari sela-sela jarinya dan membasahi bagian depan kerah bajunya. Ada orang lain di dalam tenda yang berdiri di belakang Pao Yiting dan sedang menusuk punggungnya dengan pisau. Bapak kau terkejut dan ingat orang ini adalah gelandangan yang tadi berjongkok di seberang jalan. Ia ingin lari tapi kedua kakinya seperti lumpuh hingga ia jatuh ke tanah, kedua tangannya juga tidak bertenaga, tidak berdaya mengangkat tubuhnya yang lemas. Gelandangan itu melepas Pao Yiting sehingga tergelincir jatuh dari meja persegi yang dipenuhi mie. Kemudian ia mengambil pisau dan mengalihkan pandangannya ke bapak kau. Bapak kau menatap Pao Yiting yang kejang-kejang di bawah meja, dan tiba-tiba merasa ada cairan panas yang mengalir dari bagian bawah tubuhnya. Jalan menjadi ricuh. Orang-orang yang lewat dan ketakutan saling mendorong dan menyikut hingga menjatuhkan panci dan kompor arang Pakao. Mereka berusaha menjauh dari tempat kejadian tanpa memperdulikan luka kena arang dan panci. Polisi datang. Seseorang berteriak di kejauhan. Gelandangan itu mengangkat salah satu sudut terpal dan merunduk keluar.